Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 mata kuliah paralel komputer materi OpenCL. Baik, kelompok saya beranggotakan 5 orang. Yang pertama Pandu Satria dengan akhiran NIM 3008. Lalu ada saya sendiri Rahmat Afandi dengan NIM 3023. Lalu ada Steven Kurniawan dengan NIM 3045. Lalu ada Muhammad Rizal Aufarifki dengan NIM 3046 dan ada Ahmad Hisam Ramadan dengan akhiran NIM 3063. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu OpenCL. OpenCL atau Open Computing Language adalah standar terbuka untuk pemrograman paralel lintas platform yang dirancang untuk menjalankan program pada sistem komputasi heterogen seperti CPU, GPU, DSP, dan FPGA. OpenCL memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang dapat dijalankan di berbagai perangkat dari vendor yang berbeda, sehingga meningkatkan portabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi komputasi paralel. OpenCL dikembangkan oleh Apple dan kemudian distandarisasi oleh Khronos Group, sebuah konsorsium industri yang juga mengelola standar seperti OpenGL dan Vulkan. Spesifikasi pertama OpenCL dirilis pada tahun 2009. Bahasa pemrograman OpenCL berbasis pada C99 dan menyediakan API untuk mengontrol platform serta mengeksekusi program pada perangkat komputasi. OpenCL mendukung paralelisme yang berbasis tugas dan data, memungkinkan pemanfaatan maksimal dari arsitektur perangkat keras yang tersedia. Salah satu keunggulan utama OpenCL adalah kemampuannya untuk menyediakan portabilitas fungsional di berbagai arsitektur perangkat keras. Hal ini memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang dapat dijalankan di berbagai perangkat tanpa perlu melakukan modifikasi besar. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun portabilitas fungsional tinggi, portabilitas kinerja dapat bervariasi tergantung pada arsitektur perangkat keras yang digunakan. Dalam konteks pendidikan, OpenCL telah digunakan sebagai alternatif dalam pengajaran arsitektur komputer. Dengan menggunakan OpenCL, mahasiswa dapat memahami konsep paralelisme instruksi dan data melalui praktik langsung pada CPU dan GPU, serta membandingkan kinerja antar keduanya. Sebelumnya nama saya Slamet Kurniawan dengan NIM AKI 3045. Saya di sini akan membahas untuk kelebihan dan kekurangan. Saya akan membahas untuk bagian dari kelebihan dari OpenCL. Yang pertama, ada portabilitas tinggi yang yang bisa bekerja di berbagai hardware GPU seperti AMD, Nvidia, dan Intel. Lalu ada multi OS support untuk Windows, Linux, dan macOS, Android, dan lain-lain. Untuk poin yang kedua ada fleksibilitas untuk berbagai jenis perangkat. Dapat digunakan untuk komputasi paralel di CPU jika tidak ada GPU. Lalu yang ketiga ada performa yang baik di GPU AMD dan Intel. Lebih optimal di GPU AMD Radeon dibanding CUDA, karena CUDA hanya untuk Nvidia dan lebih berjalan baik di Intel Integrated Graphic. Lalu yang keempat ada open standard. Dia itu bebas biaya lisensi, tidak seperti CUDA yang priority milik Nvidia. Lalu yang kelima dapat digunakan untuk non-grafis. Eh, Tidak hanya untuk GPU, tapi juga FPGA, AI accelerator, bahkan CPU multicore. Selanjutnya, saya Ahmad Hisam Ramadan dengan NIM akhir 3063 akan melanjutkan. Kemudian ada arsitektur OpenCL. Yang pertama ada host, yaitu komputer utama yang menjalankan program OpenCL. Biasanya berbasis CPU, bertanggung jawab untuk menganalisasi OpenCL, memilih perangkat, mengatur data dari memori, serta meluncurkan kernel untuk dijalankan di device. Biasanya bahasa pemrograman yang digunakan itu C, C++, Python, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada platform. Platform ini meliputi abstraksi dari vendor OpenCL. Kemudian satu platform bisa mempunyai beberapa device, dan terakhir disediakan melalui OpenCL driver. Yang ketiga ada device. Unit pemrosesan seperti GPU, CPU, dan akselerator lain, setiap device memiliki compute units dan processing elements. Yang keempat ada konteks, yaitu kontainer untuk semua sumber daya dan dibuat oleh host dan mengelola objek OpenCL. Yang kelima ada command queue, digunakan oleh host untuk mengirim perintah ke device seperti eksekusi kernel, serta transfer data ke atau dari device lain. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada program dan kernel. Program ini kumpulan fungsi yang ditulis dalam OpenCLC, serta kernel itu fungsi khusus dalam program yang akan dieksekusi secara paralel di device. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertama di sini lebih sulit dipelajari dibanding CUDA ya. Jadi dia itu sintaksnya lebih kompleks, manajemen memorinya
manual. Nah, debugging lebih sulit karena kurangnya tools seperti Nsight atau CUDA. Dukungan NVIDIA kurang optimal. Gitu. NVIDIA lebih fokus pada CUDA sehingga performa OpenCL di GPU NVIDIA tidak secepat CUDA. Jadi CUDA ini dia power dari GPU-nya si NVIDIA yang menangani proses AI, deep learning, dan lain-lain gitu. Nah, driver support kadang kurang update dibanding CUDA. Gitu. Terus yang ketiga, kurangnya library siap pakai. Nah, CUDA ini memiliki banyak library QBLAST, QDNN, TensorRT, sedangkan OpenCL lebih terbatas. Gitu. Banyak AI framework, PyTorch, TensorFlow lebih mengutamakan CUDA. Gitu. Dan yang keempat, fragmentasi implementasi. Setiap vendor seperti AMD, Intel, Nvidia punya compiler sendiri. Bisa menyebabkan inconsistency hasil. Nah, beberapa fitur tidak tersedia di semua perangkat, terbatas jadinya. Nah, performa tidak sepredictable CUDA, jadi dia itu tidak stabil dan tidak sekonsistensi CUDA gitu. Karena harus bekerja di berbagai arsitektur operasi lebih sulit. Thread scheduling di OpenCL kadang kurang efisien dibanding CUDA. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Afriki akan melanjutkan penjelasan bagian program kode dari hasil pengerjaan kami. Nah, pada program ini saya menggunakan kombinasi Python dan OpenCL untuk mencari segitiga siku-siku dari sekumulan titik acak. Nah, tujuannya adalah mengakselerasi perhitungan kombinasi segitiga menggunakan paralelisme GPU. Langsung saja, pada bagian pertama itu ada import. Nah, ini mengimport library yang dibutuhkan. Pertama ada NumPy, itu digunakan untuk memanipulasi array. Matplotlib untuk visualisasi grafik, via OpenCL untuk akses OpenCL, time untuk menghitung durasi komputasi, dan cost dan degrees untuk menghitung sudut. Nah, pertama ada konfigurasi awal di sini. Nah, ini kita membuat 400 titik acak dalam koordinat 0 sampai 500 dan toleransi sudut yang didefinisikan sebagai kurang lebih 5 derajat dari 90 derajat. Lalu menggunakan Imperial Sheet, di sini kita membuat 400 titik acak berbentuk 2D dengan tipe float 32 agar kompatibel dengan OpenCL. Sheet disetel ke 42 agar hasil selalu konsisten. Selanjutnya ada kernel code-nya. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian penting secara singkat. Nah, ini adalah kernel OpenCL yang dieksekusi di GPU. Fungsi ini akan memeriksa semua kombinasi 3 titik dan menghitung apakah membentuk segitiga siku-siku. Penjelasannya, ada get global ID yang akan mengambil ID titik I, J, dan K. Ada if di sini yang menghindari duplikasi dan kombinasi berulang. Menghitung faktor sisi AB, AC, dan BC menggunakan dot product dan fungsi cost untuk menghitung besar sudut. Ini akan mengecek jika salah satu sudut mendekati 90 derajat. Jika ia akan disimpan ke array hasil. Terakhir ada atomic inch. Di sini karena proses paralel, kita gunakan atomic inch untuk menghindari bentrokan saat banyak thread menulis buffer yang sama. Masuk ke fungsi. Pertama ada fungsi setup OpenCL. Fungsi ini memilih platform OpenCL pertama dan perangkat pertama. Biasanya itu GPU. Lalu membangun konteks dan program kernelnya. Akan divisualisasikan titik awalnya di fungsi plot initial point. Nah, plot resultnya ini akan visualisasikan hasil dari segitiganya. Terakhir ada fungsi main itu sendiri. Saya akan jelaskan secara singkat. Di sini kita men-setup konteks OpenCL lalu alokasikan buffer untuk menyimpan hasil segitiga yang ditemukan. Kernelnya akan dijalankan untuk semua kombinasi 3 titik dari 400 titik. Proses komputasi akan dimulai. Yang pertama, kernel akan memeriksa kombinasi titik di GPU untuk menemukan segitiga siku-siku. Hasilnya, GPU akan mengcopy ke memory host. Lalu menyimpan hanya segitiga yang titiknya belum digunakan agar tidak otomatis. Hasilnya akan divisualisasikan dari plot result itu sendiri yang saya jelaskan tadi. Untuk hasilnya ini visualisasi awal yang menunjukkan 400 titik acak biru. Titik ini belum membutuhkan apapun, hanya distribusi awal dalam komputasi. Ini ada setelah perhitungan selesai, program menentukan 5 segitiga siku-siku. Setiap gambar segitiga dengan warna berbeda. Titik-titik ini yang tidak tergabung dalam segitiga dibiarkan biru. Ini menunjukkan efisiensi program dalam menyaring hanya kombinasi yang valid.
Dengan OpenCL ini, proses pengecekan kombinasi 3 titik dari 400 buah dapat dilakukan secara paralel di GPU. Pembuatannya jauh lebih cepat dibandingkan jika dilakukan oleh CPU.